Duksmo Rehing tresno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita renungkan wasiat-wasiat para rasul kita tentang budi pekerti yang baik. Hadis Rasulullah ketika Rasulullah menjawab pertanyaan sahabat-sahabatnya tentang agama, dan mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah agama itu?" Rasulullah menjawab, "Agama adalah budi pekerti yang baik." Lalu berkata dari sebelah kanan dan bertanya, "Wahai Rasul, apakah agama itu?" Rasulullah menjawab, "Budi pekerti yang baik." Orang itu bertanya dari kiri dan kanan, "Apakah agama itu, wahai Rasulullah?" Dan dijawab oleh Rasulullah, "Budi pekerti yang baik." Orang itu kemudian bertanya dari belakang dan depan, "Wahai Rasulullah, apakah agama itu?" Rasulullah menoleh kepada orang itu dan berkata, "Apakah engkau tidak mengerti? Agama itu jika engkau tidak marah." Jadi harus kita pahami, jika Rasulullah bersabda bahwa agama adalah budi pekerti yang baik, dalam arti jika orang merasa beragama akan tetapi budinya buruk, artinya mereka belum beragama. Mari kita sambung tentang budi pekerti. Kita sambut hari jadinya Budi Rahayu. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya keluarga Budi Rahayu. Dan ada pula yang pernah juga bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah kesialan itu?" Jawab Rasulullah, "Budi pekerti yang buruk." Lalu sahabat tersebut memohon kepada Rasul tentang wasiat. Kemudian Rasulullah bersabda, "Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada." Lalu orang itu berkata, "Tambahilah aku, wahai Rasulullah." Rasulullah memberi nasihat, "Ikutilah keburukan dengan kebaikan. Pasti kebaikan itu dapat menghapus keburukan." Orang itu berkata lagi, "Tambahilah aku, wahai Rasulullah."
Lalu Rasulullah berkata, berbudi perketilah kepada manusia dengan budi yang baik. Rasulullah pernah bersabda bahwa kemuliaan seseorang mukmin atau orang yang sungguh-sungguh beriman itu ada pada agamanya dan derajatnya ada pada kebaikan budi pekertinya dan kewibawaannya ada pada akal pikirannya. Sesungguhnya orang yang paling kucintai di antara kalian dan yang paling dekat duduknya denganku di hari kiamat adalah yang paling baik budinya. Ya Allah, tunjukilah aku kepada budi baik, sebab tidak ada yang dapat menunjuki kepada budi baik kecuali Engkau, ya Allah. Dan hindarkanlah dariku budi yang buruk. Tidak ada yang dapat menghindarkannya kecuali Engkau, ya Allah. Amin. Saudaraku, sahabatku semuanya, khususnya keluarga Budi Rahayu, kadang-kadang orang suka membicarakan tentang budi baik dan budi yang buruk. Namun jarang yang menyinggung tentang hakikatnya dari semua itu. Pembicaraan mereka hanya tertuju pada buahnya, bukan akarnya, bukan pohonnya, dan bukan daun atau bunganya. Mereka hanya menyebut contoh budi baik adalah jika tidak bertengkar, karena kuat untuk mengenal Tuhan. Atau budi baik adalah mencegah sesuatu yang menyakitkan dan menanggung kesulitan. Hal itu juga merupakan hanya definisi, bukan hakikat. Jadi mari kita dalami hakikat budi yang baik dan hakikat budi yang buruk. Banyak sekali para ulama, mohon maaf, yang menerangkan tentang budi dan rata-rata hanya sebatas maknanya saja. Contohnya, budi pekerti yang baik adalah jika engkau tidak bertengkar atau tidak diajak bertengkar karena memiliki pengenalan diri terhadap Tuhan. Sadar atau tidak sadar, kita perlu memahami bahwa diri kita makhluk Tuhan yang bernama manusia diciptakan dan dilahirkan dengan akal yang sempurna dan baik budi pekertinya, dan dilengkapi dengan nafsu syahwat dan sifat marah.
Bahkan pada awalnya sifat marah dan nafsu syahwat itu penuh atau patuh terhadap akal. Dengan demikian tidak menutupi kemungkinan seseorang bisa pandai tanpa belajar, terdidik tanpa mendapat pendidikan, sebagaimana Isa putra Maryam dan para nabi lainnya. Saudaraku, sahabatku, namun perlu kita akui bahwa fitrah kita sebagai manusia itu bisa menjadi baik karena berusaha karena belajar dan mendapatkan pendidikan. Pendidikan itu bisa lewat pergaulan lingkungan secara non formal maupun formal. Tetapi ada kalanya anak kecil bisa berbicara dengan kata-kata yang benar tanpa harus banyak belajar. Namun sebagian lainnya harus diajari terlebih dahulu dengan sungguh-sungguh untuk bisa mengucapkan kata-kata yang benar itu sendiri. Saudaraku, sahabatku, oleh karena itu belajar yang sungguh-sungguh dan latihan itu perlu untuk mencapai budi pekerti yang baik, dengan arti bahwa jiwa dan kolbu harus didorong untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang diharapkan oleh budi yang baik. Seumpamanya, jika seseorang ingin memiliki budi pemurah, hendaknya ia berlatih dengan cara membebani diri melakukan perbuatan dermawan dan tidak kikir. Itulah contoh kecilnya dan disertai dengan keikhlasan dan belajar kedermawanan, harus disiplin terus menerus. Insya Allah dalam kurun waktu yang telah ditentukan oleh Allah, akhirnya kebiasaan bersedekah menjadi ringan dan sifat kikir telah lenyap dari dalam kolbu kita. Saudaraku, sahabatku, begitu pula jika kita ingin memiliki budi pekerti yang baik, kita harus merendahkan diri dan tidak sombong. Kita harus melatih batin dan membiasakan untuk melakukan sesuatu seperti yang diterapkan oleh orang-orang terdahulu. Dalam kurun waktu lama kita akan mendapatkannya budi pekerti yang baik. Budi pekerti yang baik adalah simpul awal dan simpul akhir setiap agama dan membantu menyempurnakan ibadah-ibadah keagamaan dengan tata cara yang telah ditentukan oleh agama-agamanya masing-masing. Semoga belajar di Budi Rahayu mendapatkan manfaat bagi kita semua dalam beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa,
lebih sempurna dan lebih baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.